Find the real. Halo teman-teman, Sapose. Oke, di sini kami akan memulai podcast kami yang bertemakan memaafkan. Sebelum memulai, kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Dimulai dari saya, nama saya Freddy Kalarasati dan ada teman-teman saya. Saya Betwin dari media teman-teman. Nama saya Mario Francisco Sedega. Saya Justinus Saragi. Nama saya Yolanda Claudia Hotelurgo. Saya Regi Basantas Tepu. Saya Pranata Tarikan. Oke, sekian perkenalan kami. Baiklah, di sini kami akan memulai diskusi mengenai memaafkan. Nah, jadi apa sih yang kalian tahu tentang memaafkan? Boleh dari Pranata? Maafkan, kalau dari aku itu kita dapat menerima kejadian-kejadian yang nggak baik di masa lalu lah terhadap diri kita. Oke. Dari yang lain ada? Dari saya, memaafkan itu adalah respon positif yang timbul dari konflik atau masalah yang datang. Oke. Yang lain? Melupakan perlakuan yang menyebabkan kita dendam. Oke. Ada lagi menurut dari Ganda? Kalau menurut aku itu memaafkan. Memaafkan itu kalau menurutku kayak kita bisa menerima perbuatan orang yang gak sejalan sama prinsip kita. Betwina? Jadi menurut aku memaafkan itu yang bisa sama seperti Bang Anda bisa menerima, tapi menjadikan pembelajaran bagi kita ke depan. Oke. Kalau menurut Ganda? Itu kan rasa dendam dan rasa sakit sih kalau pribadi. Nah, dari kesimpulan yang teman ambil, pasti kan ada suatu cerita nih. Dari pengalaman yang kalian ambil, apa ada yang mau cerita gitu dari pengalamannya? Contohnya kayak misalnya tadi dari Bang Justin menyimpulkan bahwa memaafkan itu respon positif dari masalah yang timbul. Cerita apa sih Bang? Atau ada nggak cerita? Iya, jadi pada saat saya dulu bekerja, jadi saya mengalami satu persoalan dan saya menganggap itu masalah yang benar-benar harus diselesaikan dan juga harus direspon. Jadi dari masalah itu saya belajar memaafkan dan memberi respon positif kepada orang yang menimbulkan masalah terhadap kehidupan saya. Berat ya? Yang jelas, hal memaafkan itu memang tidak gampang. Ketika masalah yang datang itu juga masalah yang sangat-sangat mungkin sensitif dan juga menyakitkan. Bagaimanapun, kita sebagai orang yang mengerti kehidupan itu bukan hanya sekarang, kehidupan juga akan berlanjut, akan datang. Jadi belajar memaafkan dan benar-benar memaafkan itu perlu kita berikan kepada orang lain sebagai bentuk respon positif kita. Begitu. Nah, selanjutnya tadi saudara Regi mengatakan bahwa memaafkan itu melupakan perlakuan orang yang menyebabkan dendam. Oke. Contohnya atau ada pengalaman yang ingin diceritakan? Pengalaman ya, kan aku punya teman atau bisa dibilang sahabat ya, TK, SD, SMP, SMA bareng gini. Jadi pada saat tes tahun lalu polisi, kami itu jasmani bareng. Aku les, dia nggak les. Aku mengajari materi yang dileskan itu sama dia. Pada akhirnya rezekiku kalah di kesehatan kedua dan dia lulus polisi. Oke, masalah belum rezeki. Kan? Jadi tahun ini dia bekerja lagi jadi sabara di Polisi Polda. Jadi tahun ini aku ngetes lagi, jumpa sama dia, ya aku nyapa dia sebagai sahabat. Nyapa dia sebagai sahabat, tanya kabar gini-gini, datang kawannya sahabat yang lain, nanyakan, dia siapamu? Dia tidak menganggap sebagai sahabat. Dia melupakan, istilahnya melupakan, bukan aku termasuk baik ya, melupakan istilahnya apa aku bilang, cara aku mengajari dia, jasmani bareng dia, bersama bareng dia gitu. Malah dia pada saat aku kalahkan tahun ini aku kalah terakhir, dia malah mengejek.
memang rezekimu nggak di polisi dan kau nggak pantas jadi polisi. Jadi menyebabkan di masa itu aku jadi dendam sama dia gitu. Tapi ya sekarang aku merasa ya udah mungkin memang bukan rezekiku di sini gitu. Dan karena penyebab itu ada pun orang itu kan, bang lari bareng yuk, adik-adik aku misalnya kan. Aku jadi males karena gak ada gunanya juga bantu orang lain gitu. Dan takutnya terjadi lagi gitu. Jadi istilahnya udahlah. Berarti dampak dari hal satu sakit hati yang kamu alami, jadinya ketika ada Orang yang mau ngajak gitu, aku jadi males. Jadi kayak istilahnya gak ada gunanya bantu orang gitu lah. Nah, kalau misalnya Yolanda, tadi kan katanya memaafkan proses untuk menghentikan dendam atau marah karena rasa sakit proses menghentikan dendam. Berarti ada cara tersendiri ya. Itu menurutmu gimana? Apa ada pengalaman yang ingin diceritakan sehingga kamu mengambil pengertian memaafkan seperti itu? Jadi selama pacaran sama dia itu aku merasa kalau dia itu memang baik, sangat baik kali gitu. Kayak memang dia gak ada kurangnya gitu. Karena dia selalu bilang sama aku, pokoknya kau lah satu-satunya selain orang tuanya, selain mamanya gitu. Dia nganggap aku seperti mamanya karena dia juga gak punya adik gitu. Dia 4 cowok kan, jadi gak ada adiknya, gak ada kakaknya. Jadi dia sayang kali sama aku, selalu memperlakukan aku itu dengan baik gitu. Ibaratkan kalau orang bilang sekarang kayak apa sih, nggak treat gitu ya. Kalau sekarang kayak gitu. Jadi aku gak ngerasa kalau dia sampai melakukan hal yang kayak gitu gitu, gak di luar ekspektasiku lah dia kayak gitu. Jadi aku punya sahabat nih, sahabatku ini yang tahu lah aku kemana aja bareng-bareng sama dia. Pokoknya kalau kita gimana, kalau kita ada sahabat pasti kita cerita gitu kan, aku sama ini nih mau jalan gini. Kalau aku nggak bilang itu sama dia kan pasti gimana ya, aku nggak punya waktu sama aku, masa aku sama cowok terus bucin kali gini kan teman kayak gitu kan sering. Jadi aku selalu ngasih tahu aktivitasku sama dia gitu. Karena aku udah percaya kali sama dia, karena dia teman aku dari TK sampai SMA gitu kan. Sama-sama kami di Metodis, sama-sama kami berjuang gitu. Orang tua kami sama-sama udah saling kenal gitu. Ibaratkan titip ya Yolanda sama dia, sama orang tuanya pulang, titip ya Yolanda ya, dan pulang bareng gitu. Karena orang tua kan ada rapat bersama di kantor, jadi titip sama orang tuanya, begitu juga dia karena orang tua dia kan guru gitu kan, ada rapat juga di kantor, dia titip ke orang tua aku pulang bareng. Kayak ibaratkan makan mandi bareng udah gitu kan, udah sama-sama terus. Tapi kenapa dia sampai tega mengkhianati aku dengan cara dia merebut apa yang aku punya gitu. Sebenarnya bukan milikku seutuhnya sih sebenarnya, tapi ibaratkan kalau memang kita tahu itu punya sahabat kita gitu, ibaratkan misalnya aku udah mantan sama dia, apa yang dia ngambil yang udah pernah pacaran sama aku, ibaratkan jangan berpikir gitu. Berarti kau punya prinsip kalau misalnya apa yang udah pernah, contohnya kalau udah pernah pacaran sama seseorang, jadi waktu itu nggak usah lagi Iya. sama-sama. Jangan diambil gitu loh, misalnya kan udah bekas kita, ngapain diambil gitu kan. Ibaratkan dia sadar diri gitu kan, dia punya teman, punya sahabatku, ngapain lagi aku mau terima dia gitu kan. Terus dan mereka pacaran di belakang aku gitu, aku nggak tahu awalnya gitu. Dan akhirnya aku tahu itu ya di depan aku sendiri gitu. Terus apa yang kau lakukan ketika melihat itu? Ya sebenarnya marah, sebenarnya kecewa, tapi ya udahlah gitu. Buat apa lagi tuh, aku udah puas kok sama dia 7 tahun gitu. Aku tahu dia gimana, kekurangan dia gimana, aku tahu gitu. Kejelekan dia gimana pun aku udah tahu gitu. Ya, tapi ya udah biasa aja. Sebenarnya dendamnya sama sahabatku ini gitu, bukan sama cowokku ini. Karena kita ya, kalau memang cowok misalnya udah nggak mau, misalnya kayak nggak welcome gitu, tapi kalau ceweknya kayak terus goda-goda, gimana coba cowoknya nggak tergoda? Kalau ceweknya ini kayak gimana ya, kita ngelakuin gini, pasti kan cewek suka kali kayak gitu kan, biasanya suka menggoda si cowok gitu, cewek itu mau sama dia. Dan sebenarnya si cowok ini udah ngejaga hatinya gitu, karena aku tahu sifat cowokku tuh nggak kayak gitu. Aku tahu dia tuh orangnya bener-bener baik,
kalau aku ya pribadi, mau orang lain bilang apapun aku nggak akan percaya gitu. Karena sama aku dia baik kali menurutku, seperti itu, makanya aku sampai 7 tahun pacaran sama dia. Sampai akhirnya Iya. si perempuan ini berhasil. Ya berhasil menggoda dia, dan pacaran sama dia, dan sampai sekarang nggak pernah ketemu sama dia. Dan dia nggak pernah minta maaf sama aku, dan aku juga gitu. Terus setelah kejadian itu proses, kan tadi bisa dikatakan kamu katakan prosesnya seperti apa yang udah kamu lakukan sehingga kamu bisa menyimpulkan bahwa itu maaf? Ya udah ngalir aja kayak gitu, jalannya aja ngalir aja gitu. Mau dia ketemu aku suatu saat ya oke gitu, jalan kalau mau diajak aku jalan bareng ya oke gitu. Pokoknya udah biasa aja, nggak Ikhlas kan ya, memaafkan. Nah selanjutnya tadi kan dari teman kita ada juga dari Pranata ya, memaafkan itu menerima kejadian di masa lalu. Ada pengalaman yang ingin diceritakan gitu sehingga kamu menyimpulkan bahwa memaafkan itu menerima kejadian di masa lalu. Aku tadi bilang menerima kejadian di masa lalu yang mungkin tidak enak bagi kita. Jadi aku punya sedikit cerita. Ini terjadi di keluarga aku sendiri, Kak. Mungkin bisa dibilang orang tuaku itu dulu jalannya salah, Kak. Jadi kayak perbuatan-perbuatan dia itu menimbulkan jengkel hati sama aku gitu. Jadi di situ kayak aku punya perasaan dendam dan marah lah di situ. Namun pada saat waktu berjalan, aku melihat dia kena ya beberapa kejadian yang mungkin balasan untuk dia. Tapi aku di situ jadi di satu titik itu merasa kasihan. Dan juga setelah itu dia jadi berubah drastis setelah kejadian itu. Di situ aku berpikir eh, mungkin Tuhan saja bisa memaafkan dia. Masa aku ibarat keluarganya sendiri nggak bisa memaafkan. Dari situ aku mulai pelan-pelan menerima dia lah. Sampai sekarang bisa memaafkan total. Kira-kira gitu, Kak. Oke, menarik ya. Oh, dari Ganda? Eh, Kalau aku ada sebuah kisah di mana aku itu kalau misalnya untuk pertemanan aku termasuk orang yang loyal untuk kawan. Biasanya aku tuh sering kayak mengutamakan temanku daripada diriku sendiri. Ada suatu ketika nggak tahu kenapa kawan kini jadi aneh lah sama aku. Aku ngerasa aku memperlakukan dia sebaik mungkin karena kalau misalnya untuk aku yang merantau ke luar kota gitu, pertemanan itu kayak ibaratkan keluarga aku yang dekat untukku lah. Rupanya di suatu ketika itu dia tuh kayak jauh lah dariku, jauh dia tuh gitu kayak aneh lah. Aku tuh nggak dicakapi, pokoknya nggak tahu aku entah gara-gara apa. Pokoknya dia itu ngajak semua orang itu untuk jauhi aku. Cuman bagiku itu ya nggak apa-apa lah. Setidaknya aku tuh udah berbuat baik samamu. Kalau misalnya kau pun nggak baik sama aku itu urusanmu. Aku tuh kayak memaafkan dia lah. Pokoknya ya nggak apa-apa lah. Mungkin di balik ini aku banyak belajar dari dia bahwasanya sebaik-baiknya kita memperlakukan orang, kita tuh nggak tahu isi hatinya itu gimana. Mau dia teman dekat kita atau kayak manapun, ya aku dapat pelajaran lah. Ternyata nggak semua orang bisa berbuat baik sebaik kita berbuat untuk dia. Kayak gitu. Sekian, terima kasih. Jadi kau udah memaafkan? Ya kalau untuk sekarang ya udah aku maafkan sih. Udah aku maafkan ya kayak aku menganggap dia ya kayak teman juga. Kayak gitu. Udah aku maafkan lah. Oke, nah dari cerita teman-teman kita dan mungkin ada teman-teman juga yang punya pengalaman yang sama atau mungkin berbeda. Menurut teman-teman nih, ketika kita memaafkan, ketika kita tersakiti dan kita memaafkan, apa sih yang kalian rasakan ketika kalian itu sudah memaafkan seseorang? Yolanda boleh? Lebih tenang, lebih plong aja gitu. Oke. Tenang, lebih plong. Yang lain teman-teman pernah nggak setelah memaafkan gitu apa yang kalian? Kalau Yolanda tadi lebih tenang, lebih plong, boleh dibuka mic-nya. Kalau aku
dari aku itu sesuatu hal yang menggerutu di hati itu lebih lebih kayak ke lega aja sih rasanya, kayak keluar aja gitu karena kita udah berdamai lah sama keadaan. Oke, dari Bang Justinus. Saya pribadi lebih nyaman ya, lebih nyaman, kemudian juga bahan pembelajaran apa yang terjadi, yang sudah terjadi, biarlah terjadi, yang ke depan kita maksimalkan lagi untuk lebih positif. Gitu. Terima kasih. Berarti dari yang kita simpulkan ya, yang teman-teman ketika kita maafkan lebih lebih aman, lebih tenang, lebih plong, tadi lebih lega gitu kan. Nah, dari pengalaman ataupun contohnya ada nggak nih yang ingin kita bagikan kepada teman-teman yang lainnya atau nanti mungkin ada penonton hasil dari podcast kita mengenai memaafkan? Ada Kak? Kepada Bang Justinus mungkin boleh? Boleh. Ya, saran saya kepada teman-teman yang lain, belajar dari pengalaman, kemudian belajar juga untuk memaafkan apapun masalahnya, apapun kondisinya, supaya kamu menjadi anak atau orang-orang yang lebih sehat secara mental dan jasmani juga. Itu saja. Oke, terima kasih Bang Justinus. Dari teman yang lain, mungkin Saudara Betwina? Mungkin ke depannya kalau memang ada sakit hati, dendam, atau yang lain-lain ya menjadi pembelajaran untuk ke depannya dan lebih banyak belajar lebih baik lagi di diri sendiri dan harus berpikir luas kalau yang menyayangi kita itu banyak, gak hanya satu. Gak harus fokus ke satu orang. Dan Oke teman-teman, terima kasih atas cerita kita bisa menjadi pelajaran juga bagi orang lain dan semoga kita menjadi pribadi yang lebih maafkan karena mungkin yang teman-teman bilang tadi ketika kita bisa memaafkan maka semuanya akan lebih tenang, lebih lega dan lebih nyaman ketika kita menjalani. Terima kasih kepada teman-teman yang mau dan mau memberikan saran ataupun masukan kepada teman-teman kita yang lainnya. Baiklah, sekian dari kita. Jika ada kesalahan dari kelompok kami mohon maaf. Sapose. Pagi Sapose, Kak. Sapose. Oke.